Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menunjukkan bagaimana cara kerja kasir ya. Jadi video ini dibuat untuk para kasir. Jadi akun kasir bisa boleh lebih dari satu. Dan silakan mereka misalkan kalau kasir itu ada banyak, ya boleh buat akun kasir itu banyak ya. Seperti itu ya. Ya oke, untuk kasir jadi silakan masuk pada tombol masuk di atas ya. Klik tombol masuk, kemudian seperti biasa mengisi nama pengguna, kemudian kata sandi ya, 1 2 3 4 masuk ya. Nah ini tampilan kasir ya. Nah, di sini kalau ada sudah selesai pemeriksaan dan itulah tombol notifikasi ya, ada bunyi notifikasi, kita bisa lihat notifikasi dulu. Nah ini dokter mengirim data pembayaran pasien ya, ini ketika sudah selesai melakukan pemeriksaan. Oleh karenanya setiap selesai melakukan pemeriksaan oleh dokter, dokter wajib baik itu rawat inap, rawat jalan maupun pasien yang ada di IGD wajib klik tombol selesai periksa ya, klik tombol selesai periksa supaya datanya dikirimkan ke kasir ya, dikirimkan ke kasir. Nah data yang dikirimkan ke kasir itu akan muncul di sini ya, karena ini kan sistem yang terintegrasi ya, sistem yang terintegrasi. Data misalkan kalau dia itu rawat inap, maka data seluruh tindakan dokter yang ada di rawat inap maupun sebelumnya yang dilakukan di IGD sebelum ke rawat inap, misalkan dia di IGD dulu, semuanya akan dikumpulkan ya. Seluruh tindakan dokter itu akan dikumpulkan, seluruh pemakaian obat-obatan akan dikumpulkan. Jika dia pernah ke laboratorium, pemeriksaan laboratorium, harga laboratorium akan dikumpulkan semuanya. Jika dia pernah ke radiologi, semuanya harga radiologi akan dikumpulkan, pemeriksaan apa saja yang dilakukan di radiologi. Jika ada penggunaan darah akan dikumpulkan semua. Dan penggunaan layanan medis lainnya yang telah diisi oleh para medis maupun dokter itu akan dikumpulkan semua, termasuk biaya ruangan ya. Biaya ruangan, misalkan dia di ruangan pavilion seperti ini, itu akan terdata di sini ya. Terdata di sini. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang tombol-tombol ini ya. Untuk kasir, ini adalah tombol hari ini, artinya dokter yang telah melakukan pemeriksaan hari ini dia akan mengirim data di sini jika ini adalah pasien umum. Kemudian ini pasien yang telah lunas membayar ya. Kemudian ini pasien yang belum membayar. Nah, kemudian ini semua pasien. Jadi semua pasien yang lunas belum apa semua ada di sini ya. Nah, pasien yang hari ini. Kalau mau cari ya silakan dicari ya. Klik cari pasien misalkan ya, cari. Ini tombol ini formulir pencarian yang ini ya. Kemudian ini untuk pendapatan ya. Kalian bisa melihat, Anda bisa melihat pendapatan per hari, per bulan, semuanya ada di sini dan bisa di-download ya. Ya, kita kembali ke home. Ya, jadi ini kasir ya. Anggap saja saya ini adalah Imelda Mei dan saya bertugas sebagai kasir untuk menagih biaya layanan dari pasien atau penanggung jawab pasien. Di sini ada tertulis juga pasien yang berproses pada hari ini ya. Nah, untuk mau melihat di sini ada, ini bisa dilihat ya, ini nama pasien, ini dikirim oleh dokter pada jam berapa. Ini artinya selesai pemeriksaan langsung ini ya. Kemudian perawatannya dia inap, kalau di inap dia ada di ruangan mana, pavilion. Kemudian total pembayarannya berapa, 11 juta sekian, dibayar, statusnya belum, stroke. Nah, ketika pasien atau penanggung jawab pasien telah berhadapan, telah ada di hadapan kasir, silakan klik stroke untuk melihat harganya ya. Ini stroke-nya ya. Ini stroke ya. Ini nama-nama obat, seluruh obat yang ada yang pernah diberikan oleh dokter ada di sini, dan ini harganya, total harganya, dan ini pajak yang dikenakan, ini pajak yang dikenakan. Ini keterangan jumlahnya, kalau ada aturan pakai di sini keterangannya ada order, harga persatuannya, kemasannya. Kemudian ini tindakan dokternya, ini ICD 9-nya, nama tindakannya, harga satuannya, ditindak berapa kali, jumlahnya, kalau di jumlah harga satuan dikalikan dengan jumlah ditindak ya. Kemudian ini pajaknya misalkan 5% total ya, ini total, ini setelah jumlah tindakan, setelah harga satuan dikalikan dengan jumlah ditindak, jumlahnya sekian ditambahkan dengan pajak, maka totalnya adalah 70
1000 sekian, contohnya seperti itu. Kemudian ini dijumlahkan di bawah ya, totalnya dijumlahkan di bawah, ini ada jumlah totalnya, kemudian ditambahkan dengan pajaknya, kemudian totalnya ya. Nah, ini kemudian biaya ruangan ya. Biaya ruangannya itu misalkan masuk sekian, keluar sekian, dirawat berarti 30 hari. Ini diisi manual oleh para medis yang ada di sana atau kepala ruangan ya. Kemudian totalnya berapa? Jika ada riwayat pindah ruangan, nanti akan muncul di bawah sini juga. Jadi ini misalkan nomor 1 akan ada muncul nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi dan totalnya juga akan terlihat di sini ya. Kemudian jumlah total ya, jumlah total bisa kita lihat di sini, jumlah obatnya, jumlah tindakan, jumlah ruangan, totalnya sekian ya. Jadi ini ditambahkan semua, totalnya sekian. DPJP-nya adalah Dr. Joni SPAD, SPAN ya. Kemudian total yang harus dibayarkan, ini misalkan dia membawa uang sekian, kita bisa menulis jumlah uang kembaliannya. Misalkan dia membawa uang itu 12 juta, berarti uang kembaliannya 320.466 ya. Nah, kemudian kita langsung pada saat dia telah memberikan uang, baru kita klik tombol terbitkan struk ya. Karena ketika tombol ini telah diterbitkan, itu berarti pasien telah membayar. Ingat ya, ini untuk para kasir. Ya, terbitkan struk. Nah, kalau pasien sudah kasih kalian uang, ya langsung tinggal terbitkan struk. Ini artinya kita ini artinya bahwa pasien telah membayar. Langsung kita terbitkan struk aja, klik terbitkan. Ya, oke. Itu berarti pasien telah terdata di database bahwa pasien telah membayar lunas. Ya. Nah, ini struknya. Sudah bisa dilihat struknya ya. Ini sudah resmi. Jadi ini sudah dibayar pada tanggal 21 pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 21.21 waktu Indonesia Timur, staf kasir Imelda May ya, lunas. Nah, bisa di-download struk untuk diberikan kepada pasien tersebut ya, atau penanggung jawab pasien tersebut. Ya, berikan via WA, via apa kan. Kalau nggak bisa dicetak kan, kalau mau dicetak secara keseluruhan juga boleh, lebih bagus juga untuk dikasih kepada pasien, sehingga dia bisa melihat secara detail apa saja yang dia bayarkan. Nah, ini berarti sudah lunas ya. Nah, bukti ini bisa melihat bukti langsung ya. Dan ini DPJP langsung mendapat notifikasi pihak yang misalkan dari ruangan laboratorium radiologi, jika pasien itu pernah ada di sana, maka radiologi dan laboratorium juga mendapat notifikasi, darah UTDRS juga mendapat notifikasi, dan tentunya pihak apoteker juga mendapat notifikasi dari kasir ya, ketika kasir mengklik bahwa pembayarannya telah lunas dengan cara yaitu dia mengklik tombol terbitkan struk tadi ya, seperti itu ya. Jadi kalau pasien sudah bayar lunas, ini nggak bisa lagi dibalik bahwa pasien belum membayar, ini nggak bisa lagi, nggak ada tombolnya ya. Dan itu kita nggak bisa ubah karena bisa error databasenya ya, karena sini adalah sistem ya, sistem, dan kita nggak bisa edit sistem untuk kasir ya. Bapak Ibu kalau kayak kasir-kasir misalkan di tempat-tempat belanjaan juga seperti itu ya, ketika dia klik lunas maka selesai, kita nggak bayar, orang kasir yang bayar ya. Nah, sistem itu juga diterapkan di sini agar kita berhati-hati ya. Untuk kasir saya kira hanya seperti ini ya, seperti ini ya. Untuk kasir ya, video panduannya hanya seperti ini. Nah, ya. Apa lagi yang mau saya jelaskan di sini ya? Saya kira untuk kasir seperti ini. Ya, saya kira seperti ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.